Yang ini ya. Oke. Kita bercerita tentang Putri Duyung. Yuk. Konon Putri Duyung itu bernama Ariel. Apa air? Ariel. Nama Putri Duyung. Nama Putri Duyungnya itu namanya Ariel. Sebenarnya ia banyak teman di istana bawah laut. Ia adalah putra dewa laut bernama Triton. Dia adalah putra dewa laut namanya Triton. Iya. Ariel itu banyak temannya di bawah laut. Tapi Ariel lebih suka bermain-main di atas permukaan laut atau di pulau-pulau kosong. Sementara para penghuni istana bawah laut lebih suka tinggal di dasar samudra. Samudra. Air ada. Iya, kan samudra itu air. Begitu seringnya Ariel ke permukaan laut, sehingga ayahnya si dewa laut memperingatkannya. Hei Ariel, kau jangan sering-sering ke permukaan laut. Memangnya kenapa ayah? Tanya Ariel. Jangan-jangan kau nanti bertemu manusia, jawab si ayah. Ayah, apa dan siapa manusia itu? Kau ini. Kau memang belum tahu, gumam ayahnya. Bahwa di atas laut, terutama di daratan, ada makhluk bernama manusia, kata ayah. Apa mereka seperti kita, ayah? Tanya Ariel. Ya, sebenarnya mirip kita, atau kita yang mirip mereka. Hanya saja kebanyakan mereka bersifat jahat dan hanya mau menang sendiri. Itulah manusia, kata dewa laut, yaitu ayahnya Ariel. Apa tidak ada yang baik, ayah? Ada juga sih, tapi hanya sedikit manusia yang baik. Wah, aku jadi penasaran ingin bertemu manusia. Hah? Jangan kau, Ariel. Dewa laut kaget mendengar keinginan anaknya. Kenapa, ayah? Jangan, anakku. Kau nanti dapat celaka. Dewa laut berkata sungguh-sungguh. Lebih baik kau bermain-main saja di bawah laut. Jangan ke atas sana. Ayah. Siapa yang berani mencelakakanku? Aku kan putri dewa laut yang sangat sakti. Ayah juga pasti tidak akan tinggal diam jika aku dicelakakan oleh manusia. Kau ini ada-ada aja, Ariel. Begitulah Ariel, memang putri duyung yang tercantik di antara sekian banyak putri duyung. Usia Ariel juga masih sangat muda, baru 15 tahun. Kalau Neng berapa tahun? 3. Berapa tahun, Neng? 3. Nggak tahu. Kalau AA? 6. 6. Sebentar lagi 7. Pada suatu hari, setelah puas bermain, 4. iya, dan bersendau gurau 4 tahun. Ya. dengan makhluk-makhluk lain, Ariel naik ke permukaan laut. Iya. Ia menikmati indahnya batu karang di pulau kosong. Makhluk cantik dari dasar samudra ini memang bisa bernapas di air dan di darat. Jadi di dua dunia. Bisa di darat, bisa di air. Setelah puas menghirup udara dan menikmati pemandangan di bebatuan karang, Ariel berenang menuju Kerajaan hutan di tepi pantai. Di sana ia bisa bertemu dengan teman-temannya dan hidup di daratan. Semua hewan di sana adalah teman baiknya. Tuh, banyak ya, ada kelinci. Apa itu? Manusia. Kurcaci. Manusia. Manusia kecil.
Ariel menyusuri aliran sungai yang menuju hutan. Ia disambut dengan ramah oleh sepasang kelinci. Hai Ariel, apa kabar? Lama kau tak muncul ke daratan. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar kalian sahabat angsa? Kami juga baik. Teman-teman yang lain sudah lama merindukanmu. Benarkah? Ya, di sana si kurcaci Pip lama menunggu kedatanganmu. Kalau begitu, aku akan segera ke sana. Ariel berenang, lalu pergi ke sungai. Itu membawanya semakin masuk ke dalam hutan. Sepasang kelinci mengikutinya dari daratan di tepi sungai. Di mana, Pip? Teruslah berenang ke dalam hutan. Kau akan menemukannya. Tidak berapa lama kemudian, ia melihat Pip sedang mengambil air. Ini si kurcaci namanya Pip. Hai Pip. Hai Ariel. Lama kau tak muncul ke permukaan. Kemana saja kau? Aku bersama ayah dan ibuku di istana dasar samudra. Apakah ayahmu melarang bermain di hutan ini? Ayahku memang keberatan jika aku bermain ke darat. Tapi aku sangat bosan jika aku terus bermain di dasar samudra. Ayo ikut aku. Kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain, kata Pip. Pip kemudian memanggil temannya. Hai teman-teman, Putri Duyung ke sini. Tidak berapa lama kemudian, muncullah seekor rusa betina. Wow, jadi ada temannya. Kau bisa berubah Kak, jadi kaki ekornya. Naiklah ke punggungku. Aku akan mengajarimu berjalan-jalan di hutan. Si Rusi menawarkan. Rusa. Iya, itu rusa. Ini apa? Ini kurcaci. Ini. Ini rusa. Ini Yang di pangku. tupai. Apa ini, ular apa? Rusa meren. Gak tahu ya. Itu mainan tadi. Kau akan mengajakku kemana? Marilah, aku akan membawamu ke angsa raksasa. Wow, angsa raksasa? Benar. Mereka tentu akan senang bertemu denganmu. Baik, ayo kita temui mereka. Ariel segera naik ke punggung Rusi. Mereka menyusuri sungai hingga sampailah di tempat kedua angsa putih yang bertubuh besar. Hai Rusi, makhluk apa yang kau gendong itu? Tanya si angsa jantan. Ya, Rusi, sahut yang betina. Apakah dia juga sahabatmu? Teman-teman, jangan khawatir, kata Rusi. Dia adalah Ariel, Putri Duyung, putranya Dewa Laut. Oh, maafkan kami Tuan Putri. Tidak mengapa. Apakah kalian mau bersahabat denganku? Tanya Ariel. Oh, tentu, kami mau, sahut sepasang angsa bersamaan. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Pip dan Ariel diajak sepasang angsa terbang ke udara. Bisa terbang. Kan angsa punya sayap. Nanti itu. Pip naik ke angsa jantan dan Ariel ke angsa betina. Kita akan kemana? Tanya Ariel dengan hati berdebar. Ini adalah pengalamannya yang pertama diajak terbang di udara. Wow, tuh terbang. Nah, bisa juga ulang. Iya, gede ya angsanya ya. Kita akan mengelilingi desa dan kota, sahut Pip di atas punggung angsa jantan. Ya, kita akan melintasi gunung dan sungai dari udara, kata angsa betina. Oh, betapa senangnya hatiku, ujar Ariel. Apa ini sepasang? Sepasang angsa. Benar saja, tidak berapa lama mereka sudah meninggalkan hutan, melintasi gunung, lembah, dan sungai. Kini mereka sudah mulai memasuki wilayah pedesaan. Mama, Apa? ini mah gede pas terbangnya, pas kecil. Pas Di sininya kecil ya? kecil. Dasar. Gambarnya kurang ini ya. Ini belum seberapa, gumam angsa betina. Apa maksudmu? Tanya Ariel heran. Sepasang angsa itu mempercepat kepak sayapnya. Weh,
Ariel, iya. Itu adalah istana kerajaan, sahut Pip. Oh, betapa hebat dan indahnya kerajaan di daratan. Kau senang, Ariel? Ya, Pip, aku senang sekali. Ini. Memang Ariel puas menyaksikan rumah-rumah manusia, sawah, dan ladang. Juga melintasi kota yang penuh manusia, bahkan istana raja. Kenapa kelihatan? Apanya Aku sih manusianya? hidungku yang kelihatan. Oh. Ayo orang lain enggak. Bagi Ariel, benar-benar tamasya yang menggembirakan. Ketika matahari mulai tenggelam, mereka kembali ke telaga tengah hutan. Pip pulang dulu, besok Ariel akan diantar ke tepi laut. Ariel sangat bahagia. Ia senang beristirahat dan bernyanyi-nyanyi. Tak disadari, ada 2 orang penjahat memperhatikannya. 2 orang penjahat bermaksud menangkap Ariel untuk dijual ke sirkus. Oh, jadi itu Apa? kita banyak uang. Mereka adalah Brong dan Jack. Ayo si Bro yang mana? Si Brong yang ini. Shh, hati-hati. Jangan berisik. Kita tangkap dia dari belakang. Bisik si Brong kepada Jack. Si Bro yang coklat. Iya. Ya, kita akan dapat uang yang banyak jika bisa menjualnya ke bos tukang sirkus di kota. Sudah, Jack, sudah. Ayo kita keluar dari persembunyian ini. Ternyata kedua orang ini memang sejak tadi mengintip Ariel dan teman-temannya. Kini mereka bergerak hendak menangkap Ariel. Hup! Dipangkulah Ariel. Tolong! Tolong! Ayo di sini mau ada hari kan? Oh, udah ketangkap. Udah ketangkap. Teriak Ariel dengan keras, mengetahui dirinya disergap dari belakang. Wih, ada beruang, ada apa ini teh? Tupai. Juga apa namanya teda? Apa tupai? Ariel kaget bercampur takut mendapati dirinya disergap kedua penjahat itu. Ia hanya bisa berteriak minta tolong. Diamlah, hai Putri Duyung, kami tidak akan menyakitimu, kata Jack yang menggendong Ariel. Yang ungu. Ini. Benar, kau harus mengikuti perintah kami. Jika tidak, sahut Bro. Tapi Ariel tidak peduli. Ia terus berteriak minta tolong. Burung hantu yang pertama mendengar suaranya. Burung hantu kemudian memberitahukannya kepada Tupai. Iya. Bukan. Iya, ini. Bukan. Kecil ya. Kepada Tupai, menyampaikan kepada Kelinci. Kelinci memberitahu Pip. Pip meminta bantuan Rusa. Rusa mengajak beruang untuk menolong. Suaranya didengar oleh semua hewan di hutan. Masa nggak ada rusak? Hari ini Oh, juga nggak ada. ada. Kepalanya mukul. Hampir saja Ariel dibawa keluar hutan. Tolonglah Pip dan untunglah Pip dan kawan-kawannya segera datang. Tapi si Pipa nggak ada. Hari ini Tadi pas di sininya. belum datang. Nah, ini Burung hantu yang menyerang lebih dulu. Disusul Iya, Tupai, Kelinci. Pip tak mau ketinggalan. Ia meninju perut Brong. Bok! Kenapa Bok! ditinju? Ditolongin. Wah, semuanya ditolongin. Akhirnya Wah, beruang bisa menangkap Putri Duyung Ariel. Teman-teman, sudahlah, biarkan mereka pergi, seru Ariel. Para hewan menghentikan serangannya. Jack dan Brong sudah kehabisan tenaga. Mereka hampir mati jika Ariel tidak mencegah teman-temannya itu melakukan penyerangan lebih lanjut. Kedua penjahat itu dengan sekuat tenaga lari kabur. Mereka tak berani lagi masuk ke dalam hutan. Kita ini di bawah lautnya. Iya. Terima kasih kawan-kawan, kalian telah menyelamatkan bukan. aku. Ini mah cewek, teman-teman Ariel. Tapi juga laki-laki pakai itu mahkota. Kata Ariel membungkuk penuh hormat. Sama-sama Ariel, kami semua menyayangimu. Demikianlah Ariel dapat diselamatkan oleh Pip dan kawan-kawan. Malam itu mereka bisa istirahat dengan tenang.
Keesokan harinya, mereka mengantarkan Ariel sampai ke tepi laut. Ariel menyelam ke dasar samudra. Ia menceritakan pengalamannya kepada putri duyung lainnya. Hari berganti hari, tahun pun berlalu. Ya udah 17 tahun ini. Ariel masih saja suka bermain ke daratan bersama Dan teman-temannya. Ariel memang putri duyung yang tercantik di antara sekian banyak putri duyung. Kini usia Ariel menginjak 17 tahun. kata hitam. Ibarat bunga yang sedang mekar-mekarnya. Sangat. Belum. Tapi dari kamarnya. Pada suatu hari, Ariel muncul ke permukaan laut. Kebetulan, tak jauh darinya ada sebuah kapal besar. Kertas saja. Apa? Tuh. Nah, di atas geladak kapal yang indah itu nampak beberapa orang sedang bermain musik dan menari. Gimana? Main musik dan menari? Gimana, Neng, bisa nggak? Tiba-tiba pandangan Ariel menatap seorang pemuda yang sedang duduk mengamati teman-temannya yang sedang menari. Ayo Pangeran Erik, ikutlah menari bersama Si kami. Erik. Ada si Erik ya. Iya. Ajak seorang yang sedang menari. Oh, pemuda tampan itu dipanggil Erik dalam hati Ariel. Tiba-tiba saja badai besar datang diiringi hujan lebat dan kilat yang menyambar-nyambar dan angin kencang di kapal itu. Seketika kapal besar itu terambing-ambing bagaikan kapal kertas saja. Gitu. Oh, kayak kertas. Mm-mm. Kayak kapal kertas-kertasan. Iya. Pangeran Erik dan anak buahnya berusaha agar kapal itu tidak terbalik. Badai semakin besar dan menggila dahsyat. Bukan. Nah, kayak gitu. Kapal itu mulai oleng. Gini. Oleng. Gini-ginian. Iya. Ama bertemu tempat di Cibalong. Tiba-tiba kilat menyambar tiang kalap. Dah! Tiang listrik. Dan patahan tiang kapal menimpa tong mesin. Terdengar ledakan dahsyat. Dar! Pangeran Erik yang berada di dekat tong mesin terlempar dan terbawa arus ombak yang menggelegar. Terombak. Pangeran! Kuat mama. Pekik Ariel yang memperhatikan pemuda itu sejak tadi. 25. Pangeran Erik terseret oleh air. Jika tidak lekas ditolong, tentu ia akan tewas di dasar laut. Ariel cepat bertindak. Disambarnya Pangeran Erik dan ditarik ke permukaan. Lalu Pangeran Erik itu ditolong sama Ariel. Jadwa. Dua-duanya. Iya, digini ditolong. Tiga. Pangeran Erik tadi tolong sama si Ariel. Apa yang ini? Ayo teman-temannya enggak. Ya kan yang jatuhnya Pangeran Erik aja. Oh. Tanpa disadari, sebenarnya Ariel tertarik dan jatuh cinta pada Pangeran Erik. Iya, apa lu ngebaca yang tadi? Ia sangat ingin hidup bersama Pangeran Erik di dunia manusia. Pada saat itu, Pangeran Erik hampir sadar. Ia sudah mulai membuka sepasang mata dan melihat sebuah wajah cantik dan tangan halus membelai kepalanya. Gini. Kaget Pangeran Erik, lihat Cuneng yang cantik. Aku harus cepat-cepat pergi sebelum diketahui oleh manusia, Yang kata lainnya. Ariel. Ariel sembari cepat-cepat menceburkan diri ke laut. Ariel kembali ke istana bawah laut. Ia yang tadinya ceria kini berubah menjadi pendiam. Kenapa? Ia sering melamun. Beberapa hari kemudian dewa laut memergoki anaknya yang sedang melamun. Nah, benar kan? Tiba-tiba suara ayahnya menyadarkan Ariel dari lamunan. Apanya yang benar, Ayah? Kau mulai terpengaruh oleh manusia, ya kan?
Benar, Ayah. Nah. Kau ini pasti sudah terkena sihir para manusia. Emang Sihir? Tidak, Ayah. Mungkin aku sedang jatuh cinta. Aku selalu ingin bertemu dan dekat di sisinya. Begitulah sang dewa laut akhirnya paham akan keadaan anaknya yang memang jatuh cinta. Tapi melihat wujud anaknya yang setengah ikan, setengah manusia, ia jadi pesimis bahwa anaknya akan dapat hidup bersama Pangeran Erik. Tapi Ayah kan punya pusaka mutiara dewa, kata Ariel. Mutiara dewa adalah pusaka utama dewa laut. Jumlahnya hanya ada 3. buat siapa aja? Nggak tahu. Dewa laut memberikannya 2 kepada Ariel, Nah, 1-nya untuk persediaan istana. Mutiara pertama jika ditelan berguna untuk merubah tubuh ikan duyung sepenuhnya menjadi manusia seutuhnya. kalau yang kedua 2 tahun. Mutiara kedua untuk menghidupkan orang mati karena keracunan. Setelah Ariel menelan mutiara pertama dan berubah menjadi gadis cantik jelita, Dewa Laut pas. bisa. Dewa Laut kemudian melepas Ariel untuk menemui Pangeran Erik. Ariel kembali ke pulau kosong tempat menolong Pangeran Erik. Pada saat yang sama, Pangeran Erik juga berada di sana. Nyata belum dianterin. Kau pastilah gadis yang pernah menolongku, kata Pangeran Erik. Bagaimana Pangeran tahu? Kata Ariel. Aku sempat melihat wajahmu sebelum kau pergi. Setelah kembali ke istana, aku tidak dapat tidur karena selalu memikirkanmu dan ingin bertemu denganmu. Pangeran Erik pun tertarik kepada Ariel. Dia ingin menjadikan Ariel sebagai istrinya. Oh, Pangeran. Asal dibalik. Dibaliknya? Kuama. Dibalik. Enggak. Iya, tuh. Kata Pangeran Erik, maukah kau jadi istriku? Oh, Pangeran, aku hanya seorang gadis sebatang kara. Kedua orang tuaku sudah di dalam samudra. Maksudmu, kedua orang tuamu sudah meninggal? Sudahlah, tak mengapa. Mari ikut aku ke istana kerajaan. Demikian akhirnya Erik dan Ariel menikah, hidup bahagia. Namun, baru setahun mereka berumah tangga, ada seorang putri yang iri di atas kebahagiaan mereka. Sejak lama Putri Tera jatuh cinta pada Pangeran Erik. Dia tak rela Pangeran Erik direbut Ariel. Pada suatu hari, Tera menaruh racun pada makanan Ariel. Tapi, makanan yang diberikan racun itu terlanjur dimakan oleh Pangeran Erik. Dia kasih obat. Jadi yang makannya Pangeran Erik. Maka matilah Pangeran Erik yang masih muda itu. Seluruh istana geger. Pangeran Erik mati. Dasar gadis tak jelas asal-usulnya, teganya kau membunuh suami sendiri, kata Putri Tera di hadapan orang banyak. Kini Ariel ingat nasihat ayahnya, bahwa dunia manusia penuh dengan kekejaman dan fitnah. Sebenarnya sudah lama ia mengetahui bahwa Putri ingin merebut suaminya darinya. Namun Pangeran Erik tak pernah menggubrisnya. Dengan tegas dan lantang Ariel berkata, "Bukan aku yang meracuni suamiku. Aku tahu siapa pelakunya. Aku akan berusaha mengobati suamiku supaya dia tahu pula siapa sebenarnya yang bucin ini." Putri Tera gemetar. Gimana ini kalau ketahuan? Aku takut. Gimana ini kalau ketahuan? Iya. Lalu ia menciumi wajah suaminya. Setelah puas ia berkata, "Selamat tinggal suamiku, dunia kita memang berbeda. Aku selalu mencintaimu." Jadi si mutiaranya itu dimasukkan ke si Erik.
Sebelum Pangeran Erik sadar, sudah berlari ke arah pantai. Ternyata di sana ayahnya, si Dewa Laut, telah menunggunya dengan kereta. Marilah anakku, kita kembali ke dunia kita sendiri. Begitu menyentuh air laut, tubuh Ariel berubah menjadi ikan duyung. Udah dibaca Pak. Wih, bener banyak. Udah habis. Beres. Gimana? Seru? Seru. Rame ceritanya? Mau lagi? Udah. Udah. Ada cerita lain nggak? Ada cerita? Mau? Nanti lagi. Udah.